warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, Pak warahmatullahi Andi. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Wah, bertemu lagi dengan Pak Andi di mata pelajaran bahasa Inggris. Sebelumnya saya absen dulu. Widiana Fritasari, Hadir, Pak. Asifalela, Hadir, Pak. Rinjani Fairuz, Hadir, Pak. Fitri Sofia, Hadir Bapak. Amif, Hadir. Ica, Cahyanti. Hadir, Pak. Baiklah. Baik, semuanya hadir hari ini. Sebelum pembahasan materi hari ini kita bahas tentang prosedur teks. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang teks deskriptif, dan hari ini tentang prosedur. Apakah ada yang sudah pernah dengar tentang prosedur teks? Baru sedikit, Pak. Belum Bapak, mohon dijelaskan ya Pak. Baik, nah, apa sih prosedur teks? Prosedur teks adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas, atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah. Seperti kayak kalian memasak sesuatu, nah di situ ada langkah-langkahnya, itulah yang disebut dengan teks prosedur. Kayak kira itu tadi ada tujuan. Apa sih tujuannya? Itu membuat sesuatu langkah-langkah. Dan lalu ada kedua, ada materials atau bahan. Apa sih yang akan kalian gunakan untuk melakukan langkah-langkah yang tadi tujuan tersebut dan akan kalian buat. Lalu ada ketiga, ada langkah-langkah, yaitu step by step untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulannya. Lalu ada karakteristik of procedure text, yaitu pertama menggunakan kalimat perintah. Terus terdapat panduan yang harus dilakukan, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi atau kata hubung, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu dan tempat, dan cara yang akan dilakukan. Lalu ada terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan, dan yang terakhir ada terdapat isi kegiatan yang akan dilakukan secara urut. Nah, di sini ada teks prosedurnya, yaitu pertama harus ditulis dalam bentuk poin-poin. Yang kedua, teks prosedur harus menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, teks prosedur disusun secara sistematis tapi detail. Yang keempat, teks tersebut menyajikan informasi yang bersifat objektif. Dan yang terakhir, ada berisi bilangan angka atau urutan. Oke, di sini ada jenis teks prosedur. Pertama yang berdasarkan isi dan tujuannya, yaitu satu, teks untuk menggunakan sebuah alat atau benda, dan yang kedua, teks untuk melakukan suatu kegiatan. Lalu ada berdasarkan tingkat kerumitannya. Ada tiga, yaitu teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, dan yang ketiga teks prosedur protokol. Dari sini, apakah ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Saya Fitri Sofia, Bapak izin bertanya. Apakah ada tujuan tersendiri dari penulisan teks prosedur? Mohon penjelasannya Pak.
Yaitu manfaat teks prosedur membantu seseorang untuk memahami saya ulangi, apa sih manfaat dari pembuatan teks prosedur? Yaitu manfaatnya membantu seseorang untuk memahami cara melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tersebut secara tepat. Bisa juga dikatakan bahwa teks prosedur membantu pemahaman seseorang mengenai langkah-langkah membuat suatu hal atau melakukan sesuatu dengan benar agar tujuannya tercapai. Apakah ada lagi pertanyaannya? Aku Kak mau nanya Bapak, dia saya Kak. mau tanya. Ayo dah. Baik, Asifa. Yang mana dulu Oke, nih saya Kak? dulu. Dia atau Oke Kak. Oke, Bapak mau tanya, biasanya tuh teks prosedur dipakai untuk apa ya? Kapan kita bisa menggunakan teks prosedur gitu? Kasih. Ya, sama-sama, Siva. Teks prosedur, kapan sih kita harus menggunakan teks tersebut? Umumnya teks prosedur itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sekarang ataupun masa depan nanti kira-kira boleh. Nah, contohnya digunakan untuk dalam petunjuk arah, instruksi ketika membeli barang, membuat resep makanan, membuat petunjuk permainan, buku manual, agenda, dan lain-lainnya. Seperti itu, Siva. Apakah ada lagi? Aku Kak, Amir. dia. Amir dulu deh, Amir. Oke. Izin bertanya, Pak. Dalam teks prosedur itu kan ada kata hubung ya atau conjunction. Nah, dalam teks prosedur teks itu kata hubungnya apa saja ya, Pak, kira-kira? Terima kasih. Apa sih kata conjunction itu? Sederhananya dalam bahasa Indonesia itu kata conjunction itu kata kalimat hubung atau kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan suatu kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau kalimat dengan kalimat. Commonly biasanya digunakan itu first, second, third, and so on, then after that, and then the last is finally. Seperti itu, Amir. Apakah ada lagi? Saya Pak. Oke Kak, Luciana. Baik, Ica. Oke. Pak mau tanya, kalau teks prosedur itu kan kayaknya lebih sering banyak kata kerjanya ya. Saya mau tanya kenapa kalau teks prosedur itu dia selalu pakai kata kerjanya, kata kerja aktif gitu. Baik, terima kasih, Ica. Kenapa sih teks prosedur itu harus menggunakan kata kerja aktif? Yang pertama yaitu teks prosedur menggunakan kata tersebut seolah-olah dilakukan secara langsung oleh pembacanya. Oleh karena itu, teks prosedur berisi tahapan yang perlu dilakukan oleh pembaca, maka di dalamnya kamu tidak akan menemukan kata kerja pasif, melainkan kata kerja aktif. Seperti itu, Ica. Oke Pak, Apakah ada terima lagi? kasih. Sama-sama. Pak Widya mau tanya, katanya Pak dari tadi, Pak. Baik, Widya. Iya Pak, mau nanya nih Pak, bagaimana kaidah kebahasan dalam teks prosedur Pak? Makasih. Kaidah dalam teks prosedur yaitu ada 4. Pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja teknis. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Keempat, dan terakhir menggunakan kalimat persuasif. Ada lagi pertanyaannya? Pak, saya mau, Pak. Pak Rinjani ya, Pak. Izin bertanya, Baik, Pak. Rinjani, Tadi kan silakan. ada 3 tingkat teks prosedur yang berdasarkan kerumitan ya, Pak. Terus bedanya apa sih, Pak? Mohon penjelasannya lagi, Pak, yang perbedaan teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol ya, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Ya, sama-sama, Rinjani. Apa sih perbedaannya tadi itu yang ketiga teks tersebut
teks prosedur tersebut. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, merupakan prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Contohnya itu seperti membuat kita memakai rice cooker, cara membuat kopi atau teh, seperti itu. Yang kedua ada teks prosedur kompleks, merupakan teks prosedur yang terdiri atas langkah-langkah yang berjenjang dengan sublangkahnya. Contohnya prosedur teks dalam sehari-hari itu kita membuat SIM atau memperpanjang STNK. Seperti itu. Lalu ada yang terakhir, ada prosedur protokol, merupakan prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau tidak rumit dan mudah dipahami. Contohnya itu dalam kita itu kayak melakukan upacara. Nah, itu ada teks-teks prosedurnya. Seperti itu, Jani. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Apakah ada lagi? Sepertinya sudah cukup jelas ya, Pak. Jelas, Sudah cukup Pak. jelas semuanya, Sudah Bapak. cukup Terima jelas, kasih Pak. banyak. Baiklah, untuk tugas minggu depan, sepertinya kalian harus membuat teks prosedur sesuai hobi kalian. Dan saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Terima kasih, Andi. Pak. Sampai bertemu lagi.